aku dapat dikasih pada intinya. Bentar, aku pakai kamera belakang. Tahu banget lagi BM. Oh my god, thank you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and how are you guys? Again, jadi aku malam ini tuh mau cerita sama kalian tentang yang udah aku janjiin ke kalian. So, sebelumnya aku mau ngasih tahu juga kalau malam ini aku dapet suatu lowongan dari seseorang. Aku disuruh makan karena katanya aku lagi sakit. Sebenarnya aku nggak lagi sakit guys, karena even after ketemu dia kemarin aku pilek gitu. Jadi dikira dia aku tuh sakit gitu lah ya. So nanti bakal aku makan itu, tapi aku mau cerita dulu di sini. Aku kemarin utang apa ya? Utang cerita 4 bulan kemarin aku nggak bikin vlog ya. So semoga kalian berkenan untuk mendengarkan cerita aku. Sebenarnya apa ya, 4 bulan kemarin aku pindah itu. Oke, gini, aku sekarang itu ada di kota, aku bilangnya BM sama BB ya, BM sama BB. Nah, aku awalnya kan di kota BM ini, terus aku pindah ke kota BB ini. Jadi aku 4 bulan di kota BB. Terus juga aku kan di sana sama keluarga aku kan. Di sana juga aku bantuin banyak hal gitu. Jadi aku bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Tapi actually aku akan mencoba meruntutkan gitu. Jadi aku kan pindah dari kota BM ke kota BB itu persis pas banget tanggal 1 Februari kalau nggak salah. Oke. Sampai tanggal 19 Mei ya, ini Mei ya. Sampai tanggal 18 Mei aku mencoba untuk moving ke kota BM again, balik lagi ke kota BM. Nah, aku kan di sana bantuin keluarga aku untuk jualan, kayak jualan pentol gitu-gitu. So otomatis aku dapat apa ya? Aku dapat banyak pelajaran gitu. Jujur di sana tuh capek banget, bener-bener capek. Kalau misalkan disuruh milih, mending naik halau-halau atau di sana untuk. Jujur aku capek banget di sana, sampai aku tuh kurusan. Even kalau misalkan kalian lihat aku kurus, aku dari 49 48 itu turun jadi normal lagi, balik ke awal aku 2022 43. Kalau dulu kan kuliah aku tuh udah 41, 40, 41, 42, 43 gitu aja, nggak pernah 45 gitu. Nah abis itu aku naiklah ke 48, 47, 49. Habis itu aku moving kan dari BM ke kota BB ini kemarin 4 bulan. Nah aku turun guys, turun BB ku jadi 43,8, 43,7, 43,1. Oh my god, it's okay, nggak apa-apa. Karena secapek itu gitu, capek batin, nggak, bohong. Karena sebenarnya jauh, kalau misalkan kita bisa ngeluh, tapi jauh di dalam keluhan itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Ada banyak hal yang bisa
kita ambil. Kayak aku ketemu sama orang-orang yang baik, aku juga lebih terbuka, aku lebih banyak bersosialisasi, aku lebih banyak ketemu orang-orang gitu kan. Nah, karena semasa 4 bulan aku itu bantuin keluarga, jadi aku tuh banyak ketemu sama orang-orang yang menurut aku wow, surprisingly gitu. Aku nggak pernah menyesal untuk bertemu dengan orang baru, karena meskipun sesaat gitu kan kita ketemu sama orang baru, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Contoh, di saat jualan itu ada beberapa pelanggan yang selalu beli, dan yang ini tuh aku tuh sangat-sangat kayak apa ya, aku tuh melihat tuh kayak sosok bapak gitu, sosok bapak yang dia selalu kalau aku tuh selalu dikasih lebih harga yang dia beli itu selalu dikasih lebih gitu. Satu hal yang kadang aku bertanya-tanya, kenapa Pak kalau kok selalu lebih gitu. Terus dia bilang, aku aja kadang suka dikasih orang deh. Ya nggak apa-apa dong, sekali-kali bapak ngasih kamu gitu. Aku kadang ternyuh gitu kan, kayak nyes gitu. Jadi kadang kalau misalkan kalau beliau tuh makan atau apa di tempat aku tuh pasti akan nambahin nasinya, kayak aku akan tambahin lauknya kayak atau minumnya, atau aku tunjukin aku seperti apa, pokoknya gitu. Ada satu kali beliau tuh sakit gitu, tapi tetap datang buat makan. Terus beliau tuh kayak nggak nafsu makan, tapi kadang nggak habis gitu loh makanannya. Terus aku tuh kayak, wah Pak, semangat ya Pak gitu. Nah, kalau beliau tuh kak, itu momen terindah menurut aku ya. Momen terindah tuh adalah saat kita ketemu orang baik, terus kita punya waktu tuh cuma sebentar doang gitu. Itu momen indah banget buat aku. Terus juga aku ketemu sama bapak-bapak juga, dia tuh penjual dimsum, udah lama banget, katanya 2020 katanya kalau nggak salah ya, dia jualan dimsum kayak merintis gitu dari nol sampai akhirnya udah beberapa punya cabang. Dan dia selalu memotivasi aku, dan dia selalu bilang kalau, wah Lydia, masakan kamu Lydia kayak, Pak jangan terlalu berlebihan, saya tuh baru belajar gitu kan. Aku dibilang kayak gitu. Wah Lydia kalau bikin teh anget gitu kayak, wah Lydia kalau dikasih tahu sekali udah ngerti ya gitu. Aku kayak, enggak dong Pak, kan aku sebagai penjual harus kayak ngerti gitu pelanggan tuh biasanya tuh maunya kayak gimana gitu. I'm a business guys, ya nggak sih? Jadi kayak, tapi jarang loh ada penjual kayak kamu gitu. Pak, beliau tuh suka kadang beli nasi kuning pakai kuah lontong gitu. Ada juga satu saat beliau tuh kayak sakit gitu kan, sakit tiba-tiba ke warung malam, tiba-tiba kayak, Lydia aku pesennya teh anget ya, teh panas ya, panas banget gitu, panas gitu, karena aku lagi sakit dan aku mau makan di sini. Aku udah bawa makanan tapi cuma mau pesen itunya aja, apa, teh panasnya aja gitu. Udah aku bikinin kan, ya itu. Habis itu dia kayak, Lydia gara-gara teh panas kamu aku jadi seger lagi katanya gitu. Bapak kayaknya berlebihan deh gitu. Beneran, aku tuh katanya kalau misalkan nih aku nggak minum teh hangat, aku kayaknya bakalan muntah sih dan nggak habis makan ini. Tapi karena minum teh hangat kamu katanya, aku jadi habis. Entah ya, itu mungkin I don't know, tapi dia tuh selalu memotivasi aku untuk, ayo Lydia kamu bisa, jangan murung ya. Aku tuh sebenarnya selalu senyum guys, aku di warung itu selalu senyum. Kadang dia tuh bilang, kenapa Lydia senyum-senyum mulu gitu, Lydia kenapa kamu senyum terus, Lydia kenapa ya.
aku tuh itu momen terindah menurut aku. Jadi aku akan menceritakan hal-hal indah ya di sini. Nah, nah kalau bapak-bapak yang awal tadi aku ceritakan, beliau tuh kalau misalkan datang gitu kan makan, beliau tuh pasti bilang, udah makan belum, katanya gitu, nanyain aku kayak, udah dong pak, padahal aku belum makan. Kayak mungkin beliau tahu perubahan aku gitu ya, dari awal aku kesini sampai akhirnya aku udah berbulan-bulan gitu di situ, yang mungkin udah kelihatan kurusan banget gitu. Terus dia bilang, jangan lupa makan, kerja juga perlu makan, bapak juga kerja makanya makan di sini, katanya gitu. Iya pak, pasti aku akan makan, tenang aja, gitu kan. Kayak momen terlope menurut aku. So again, ada juga ibu-ibu. Ibu-ibu ini dia juga penjual pentol. Kadang tuh dia kalau ke tempat aku tuh dia apa ya, beli lontong, selalu beli lontong. Nah, dia tuh jualan pentol goreng guys, pentol goreng di Perumahan Seribu kalau nggak salah. Jadi kalau sore buka, tengah malam tutup. Suaminya gitu yang jualan. Beliau tuh kayak giling-giling pentolnya aja gitu. Jadi kalau beliau tuh, aku tuh melihat kayak sangat termotivasi ya, karena beliau tuh kadang datang ke warung itu bawa dompet doang, tapi isinya tuh uang guys. Kayak isinya tuh uang semua, kayak berlipat-lipat. Dompetnya tuh segimana ya, pokoknya dompetnya segini lah ya, kalau kita pegang segini, tapi isinya semuanya duit doang gitu, uang. Tapi mungkin itu adalah uang pentol atau gimana ya, jelas ya itu uang beliau. Dan kalau misalkan beliau jajan, mau harganya 20.000, mau harga 10.000, beliau pasti akan ngasih uang tuh uang receh, uang 2000-an. Beliau tuh kadang suka cerita kayak, coba deh datengin pentol ibu di sana, cowoknya ganteng-ganteng loh, katanya gitu, siapa tahu gitu. Terus ada loh, mereka juga nanyain kamu, kata gitu. Terus aku bilang, enggak ah, aku udah capek di sini, kata gitu kan. Kayak kecuali pentolnya ibu ada Grab gitu kan, aku mau deh bu, sebenarnya aku BM banget pengen beli, cuman nggak sempet, kan jam 10 tutup, aku udah capek banget, jadi aku kadang tuh biasanya langsung ketiduran bu, kata aku gitu. Terus nih ya guys, fun fact, ternyata karyawannya ibu itu pernah jajan di tempatku, beli pentol, beli gorengan. Terus aku nggak tahu kalau ternyata itu dia. Kayak aku tuh kan secuek itu ya sama pelanggan, sama orang, maksudnya kayak gimana sih, kayak aku tuh nggak memperhatikan orang gitu. Cuman setelah kayak aku kan kalau sekali aja ketemu orang kayak pernah kenal nih gitu, kayak pernah lihat nih gitu. Terus juga dia tuh ternyata masih kuliah olahraga gitu, basket segala macam. Pantes kan, kayak badannya lumayan bagus sih. Untungnya dia bukan Yunggi kan suka basket juga. Untungnya aku tuh harus dipegangin, emang bener-bener harus dipegangin sama Yunggi biar aku tuh nggak kelain hati gitu. Bener-bener aku, untungnya ya, ternyata dia karyawannya ibu, pernah sekali jajan di tempatku. Dan aku juga sebenarnya ada dua lagi cowok pelanggan, masih muda, umuran aku. Terus dia selalu beli tahu selalu beli tahu dari sebelum puasa kalau nggak salah. Dia aku belum puasa itu ya, sampai aku mau pindah ke kota BM, dia selalu beli tahu. Ngerti gak sih, kayak beli tahu yang 500-an itu tahu.
udah pakai itu, pakai keripik. Kayak aku tuh pernah nanya kan, suatu saat aku tanya, kak emang belum kayak kak emang udah makan nasi gitu. Terus dia bilang, aku sih mengurangi ya makan nasi, katanya gitu. Kayak oh sama dong, kalau kayak aku kan emang mengurangi nasi ya. Terus katanya kalau aku tuh makan nasi, aku bisa kayak kebablasan gitu loh, kayak tiba-tiba banyak makan nasi katanya gitu. Jadi kadang aku lebih mengurangi aja sekarang. Oh katanya gitu. Terus sebenarnya sangat termotivasi sih guys. Semua pelanggan aku tuh sangat lope, kayak momen terindah gitu. Meskipun sebentar tapi kayak itu tuh indah banget, beautiful banget nggak sih? Beautiful, oh my god. Lanjut, tadi tuh udah 10 menit. Oke. Gini, aku tuh akan selalu menikmati momen meskipun sama orangnya itu tuh cuman ketemunya sebentar. Jadi ada dua hal yang aku ambil dari setiap pertemuan dengan orang, yaitu adalah yang pertama ilmunya, dan yang kedua pengalamannya. Itu yang aku ambil. Jadi kayak dua itu aja udah cukup buat aku untuk bisa mengenang orang itu. Kayak sebenarnya sangat gimana ya, tapi kalau nggak kayak gitu aku nggak bisa berkembang guys di sana. Cuman stuck di situ-situ aja kalau aku. Apalagi aku sama sekali nggak bisa belajar, dan aku tuh perlu belajar orangnya. Kayak aku tuh harus bisa mengupgrade diri, kayak aku tuh perlu nonton podcast gitu-gitu. Aku tuh perlu, otakku tuh perlu diisi gitu, ngerti gak sih? Aku tuh berasa buntu banget kemarin di situ, karena nggak ada waktu buat hal yang lain gitu. Karena di sana juga aku bantuin keluarga aku kan. Aku tuh nggak tegaan orangnya guys, sebagai orang yang people pleaser ini. Oh my god. Jadi kayak sebisa mungkin aku ngebantuin dan ngeberesin urusan orang gitu. Ada satu orang lagi yang pengen aku ceritain, tapi aku nggak tahu ya. Tapi semoga aja dia nggak nonton video ini. Karena jadi aku kenal sama orang ini. Anggap aja aku kenal sama orang ini. Jadi dia lebih muda dari aku ya. Lebih muda dari aku. Of course dia cowok. Aku kan di sana nggak punya siapa-siapa ya. Aku di Banjarmasin tuh maksudnya aku tuh nggak punya teman gitu. Dan aku juga nggak tahu kalau misalkan kalau misalkan mau kesana kesini itu tuh kayak gimana di mana, karena aku tuh buta banget sama Banjarbaru guys, di daerah yang itu ya. Tapi kalau deket kampus Unlamnya aku tahu gitu. Aku sedikit lumayan tahu karena dulu aku sering ke sana kan sama sepupu. Karena sepupu dulu kosnya di sana gitu. Kalau di daerah yang tempat ini tuh aku kayak buta banget gitu. Jadi aku nggak tahu gitu. Jadi aku tuh kayak kalau dapet temen tuh kayak seneng banget. Siapa tahu nanti bisa diajak buat beli nasi goreng doang toh gitu. Atau enggak keliling doang toh. Aku kan orangnya suka jalan ya, kayak suka keliling doang gitu, kayak lihat-lihat meskipun tengah malam, maksudnya meskipun malam-malam gitu. Tapi nggak aneh-aneh, maksudnya kayak cuman keliling doang. Karena kan dulu aku tuh termasuk orang yang suka healing sendiri. Kayak aku tuh ya pokoknya seperti itu. Jadi kenalah aku sama orang ini. Aku berharap dia tuh bisa jadi temen. Aku berharap sebenarnya dia bisa setidaknya temen banget gitu. Ngerti gak sih? Aku tuh jujur aku tuh nggak pernah
mengizinkan seseorang atau siapapun, izinkan siapapun atau orang manapun untuk masuk ke dalam hatiku, karena aku emang udah aku udah semati rasa itu guys. Jadi kayak gimana ya, aku punya empati ke orang tuh tinggi banget. Aku juga people pleaser, tapi kalau masalah hati, jujur aku nggak bisa semudah itu untuk membuka hati. Terus juga aku nggak mungkin ngebiarin orang masuk ke dalam hatiku, apalagi sampai ngeberantakin isinya gitu. Ngerti gak sih, kayak ya seperti itu. Dan juga gak semua orang tuh berarti di hidup aku, ngerti gak sih? Gak semua orang yang baru aku kenal itu berarti buat aku. Even kalau misalkan orang-orang yang menceritakan tadi itu bukan berarti buat aku, kan kayak aku cuma ngambil ilmunya, momennya indah banget dan aku akan selalu mengingat momennya. Jadi kayak gimana ya, bukan berarti orangnya bakal istimewa di hidup aku, ngerti gak sih? Iya kan? Bener kan? Aku gak tahu yang untuk kali ini. Nah gitu, sampai akhirnya emang lumayan kenal sih udah, sampai juga bener bareng makan nasi goreng sama dia gitu. Jujur I don't have a feeling karena I think aku akan punya teman lagi nih. Seneng gitu, seneng. Dan aku tuh orangnya diawasin guys, aku diawasin kayak, dan aku tuh akan selalu cerita ke adekku, ke teman-temanku, karena aku tuh kayak gimana ya, mungkin dia merasa kayak terganggu gitu ya hidupnya, mungkin karena teman-temanku nge-stalking dia. Aku juga nggak tahu, aku sebenarnya pengen minta maaf, cuman mungkin aku nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu. Tapi udah lah ya. Jujur aku nggak peduli dengan gimana ya, maksudnya itu kayak even kalau misalkan seseorang itu punya masa lalu yang kayak gimana, kehidupannya kayak gimana, maksudnya kayak gimana sih, aku gak jelasinnya. Aku tuh akan aware kalau aku tuh melihat seseorang ada something yang harus aku, contoh, ini dia stres nih gitu, kayaknya aku harus nemenin deh hari ini dia gitu. Atau enggak, dia kayaknya sakit ini deh, aku punya insting yang kuat banget gitu. Terus aku nggak tahu ya, tapi kadang aku tuh bisa tahu kalau orang tuh lagi sakit atau enggak. Makanya aku tuh jujur, aku tuh sebagai orang yang peduli banget dengan kesehatan orang lain dan kesehatan diri sendiri, enggak, aku kelebihan memperdulikan orang ini. Mungkin aku membelikan dia obat dan vitamin untuk dirinya karena dia, aku tuh melihat dia tuh kayak sesuatu something yang menurut aku ada yang dia sembunyikan dari kesehatannya. Jadi aku kayak ngelihatnya tuh kayak kasihan gitu, ngerti gak sih? Ini orang kayaknya ada problem deh dengan kesehatannya gitu. Tapi emang bener, kadang dia ngeluh lagi sakit ini, lagi sakit itu. So makanya aku beliin dia vitamin, bener gak sih?
Karena kalau dia yang beli, aku nggak tahu dia akan beli apa enggak. Aku udah suruh, tapi ternyata nggak dibeli. Jadi kalau kayak gitu, aku kan sebagai anak pertama gitu, aku punya adik-adik tuh banyak gitu. Terus aku juga punya kakak angkat, tapi aku tuh sebagai anak pertama gitu ya, yang punya adik satu cowok di rumah, kayak aku tuh tahu gitu adekku tuh kenapa, aku tuh pasti akan tahu. Even kalau misalkan dia juga cuma bilang kak aja, aku udah tahu dia mau minta apa, mau minta duit gitu. Gitu. Pokoknya sebagai anak pertama cewek tuh harus, nggak tahu ya, aku dari dulu tuh instingku tuh kuat banget gitu. Mungkin karena aku juga diajarin sama bapakku ya. Jadi itu aku punya empati yang sangat-sangat tinggi, besar banget empatiku. Terus juga aku people pleaser ya. Kadang tuh orang bisa apa ya, bisa, aku tuh takut banget kalau perhatianku itu disalahgunakan, kayak kamu naksir aku ya gitu, kayak nothing. Aku takut banget hal yang kayak gitu tuh. Makanya kadang kalau kayak gitu aku udah cut off, bener-bener cut off. Kayak kalau nih orang udah merasa kalau orang ini aku merasa kalau udah wah nggak baik nih buat aku, cut off. Maaf banget, karena aku perlu dilindungi, bukan dijahatin, ngerti gak sih? Kalau misalkan kita mau temenan, aku tuh perlu dilindungin. Gimana sih? Aku kalau temenan sama cowok, aku tuh perlu dilindungin, iya kan? Kalau misalkan kita punya teman cowok, kita tuh perlu dilindungin, bukan nggak apa-apa untuk dibiarin, nggak apa-apa, tapi bukan untuk disakitin, ngerti gak sih? Jadi mungkin kalian bakal ngerti. Dan juga aku nggak mau, menurut info terakhir dia udah punya pasangan guys, dan aku nggak mungkin dong nyakitin hati cewek lain, dan aku tuh nggak mungkin dong kayak ngerebut, aku bukan ngerebut, maksudnya kayak aku nggak mungkin ngebiarin orang itu ngechat aku terus sedangkan dia punya pasangan, tapi chatnya dia ke aku tuh si intens itu gitu, ngerti gak sih? Gimana sih ngejelasinnya? Pokoknya seperti itu. Kalau sama adik-adikku tuh beda ya. Kalau di Rasana mereka tuh ada yang punya pasangan, ada juga yang enggak, tapi kayak kita tuh punya boundaries gitu, kita tuh punya batasan, dan kita juga nggak pernah kayak mau ngerusak, nggak pernah mau nyakitin, nggak ada. Kita tuh saling melindungi. Kalau aku di Rasana, kalau aku di organisasi tuh saling melindungi gitu. Jadi sekarang aku udah nggak kontak sama dia. Sebenarnya dia sih mulai nggak kontak aku gitu, tapi I don't care. Dan itu tuh udah bener banget kok, apalagi dia udah punya pasangan kan, itu tuh udah bener banget. Tapi mungkin sebagian orang, kalau orang jadi aku gitu ya, pasti orang akan bertanya-tanya kayak kenapa sih kok dia menghilang gitu. Sebenarnya banyak banget janji dia guys, tapi ya udahlah ya, kita bisa kemanapun sendiri. Ingat, kita sebagai cewek mandiri, anak pertama, kita bisa kemana-mana sendiri.